Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa diberikan semangat dalam menimba ilmu. Mari, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang ketatnya sistem pengendalian. Oke, ketatnya sistem pengendalian. Agar pengendalian manajemen dikatakan ketat dalam suatu sistem pengendalian hasil, maka dimensi hasil harus sesuai dengan tujuan organisasi. Kesesuaian hasil yang bagaimana? Tujuan yang bagaimana? Nah, tentunya kesesuaian hasil dan tujuan yang dapat dinilai dari beberapa poin. Di antaranya tentang target kinerja harus spesifik. Oh, tahun depan harus seperti ini, bulan depan harus seperti ini, dan lain sebagainya. Lalu, hasil yang diinginkan harus dikomunikasikan secara spesifik dan diinternalisasi oleh karyawan dan pengukurannya harus lengkap. Misalkan, target penjualan semester depan harus mencapai 100 misalkan. Nah, maka bagaimana caranya perusahaan mencoba menyusun strategi sehingga agar target tersebut bisa tercapai. Oke, kesesuaian. Nah, kesesuaian merupakan salah satu penentu utama efektivitas pengendalian hasil. Kesesuaian sistem pengendalian hasil akan bermasalah jika manajer tidak memahami dengan baik tujuan organisasi, atau jika dimensi kerja yang digunakan untuk mengukur hasil tidak merefleksikan tujuan organisasi dengan baik. Nah, contohnya pada sebuah perusahaan, apakah tujuan utamanya menyediakan layanan maksimal atau mengurangi biaya? Jadi, istilahnya ketika kita ingin memaksimalkan layanan, maka ya logikanya kita harus menambah biaya. Misalkan dulu ya zaman sekarang juga ada yang namanya nasabah prioritas. Nasabah prioritas itu kalau kita ke bank itu istilahnya Bapak mau ngunjuk apa, Bapak mau minum apa, teh, kopi, susu, dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan kita masuk bank paling disediani permen sama air mineral. Nah, makanya kalau layanan ingin maksimal ya berarti menambah biaya. Tapi sedangkan kalau mengurangi biaya ya logikanya layanan ya istilahnya ya sesuai standar, cuman tidak bisa memaksimalkan dengan sungguh-sungguh, istilahnya ya istilahnya mentok nilainya 75 misalkan. Oke. Lalu ada spesifikasi. Tingkat ketatnya pengendalian hasil juga tergantung pada adanya prospek kinerja yang dijelaskan dengan istilah spesifik. Oh, spesifik. Spesifik pekerjaan saya adalah tentang pemasaran. Spesifik tugas saya adalah tentang makalah misalkan dan lain sebagainya. Spesifik itu jelas. Spesifikasi kinerja yang diharapkan atau yang ditarget itu membutuhkan pemilahan dan perhitungan. Contoh, target return on asset atau pengembalian aset itu adalah sebesar 15% per tahun. Target keluhan konsumen kurang dari 1% dan lain sebagainya. Jadi spesifikasi dari hasil yang
ditargetkan adalah salah satu elemen yang diperlukan untuk implementasi pengendalian dari hasil yang ketat. Oke, selanjutnya adalah komunikasi dan internalisasi. Agar pengendalian hasil menjadi ketat, target kinerja juga harus dikomunikasikan secara efektif dan diinternalisasi oleh mereka yang diberi tanggung jawab berdasarkan prestasinya. Nah, contoh misalkan dari manajemen puncak mengkomunikasikan kepada manajemen menengah ataupun di bawahnya. Internalisasi ini bisa menjadi rendah ketika karyawan merasa tidak mampu bekerja dengan baik di bidang kinerja yang diharapkan. Atau jika ketika karyawan percaya bahwa tujuan organisasi tidak dapat dicapai. Oleh sebab itu, perlu adanya komunikasi dan internalisasi agar pengendalian hasil menjadi ketat. Contoh istilahnya, tahun lalu penjualan mencapai 95, maka tahun besok berharap bisa menjadi 100. Nah, ini masih masuk logika, masih rasionalisasi. Tapi bagaimana ketika tahun lalu 95, tahun sekarang harus 300? Wah, maka ya secara logika bakal berat sehingga karyawan ketinggian lah targetnya. Nah, maka sama halnya dengan teman-teman, misalkan kemarin IPK-nya 325. Besok berharap ya IPK bisa menjadi 3,3 ataupun 3,4, itu masih lumrah. Tapi kalau berharap langsung 3,7 ataupun 3,9, nah berat teman-teman nantinya. Oke. Lalu ada kelengkapan. Nah, kelengkapan merupakan persyaratan akhir untuk ketatnya pengendalian hasil. Kelengkapan berarti bahwa area hasil yang didefinisikan dalam sistem pengendalian manajemen, termasuk semua bagian yang diharapkan memiliki kinerja yang bagus, dan karyawan yang terlibat dapat berpengaruh. Oke, lalu ada ketatnya pengendalian tindakan. Nah, secara keseluruhan, sistem pengendalian tindakan dianggap ketat hanya jika besar kemungkinan bagi karyawan untuk terus-menerus terlibat dalam semua tindakan yang penting. Dan tidak akan terlibat dalam tindakan yang merugikan. Nah, pengendalian itu dapat dilakukan dengan menerapkan pembatasan perilaku. Misalkan boleh main game dalam waktu bekerja setengah jam misalkan. Ini pun juga ya namanya bekerja kan kita tidak mungkin selalu serius. Kita juga butuh yang namanya hiburan, butuh misalkan selingan. Makanya ada juga bagaimana perusahaan itu memberikan sedikit kelonggaran. Yang penting bagaimana caranya tugas ataupun target bisa tercapai. Oh, target saya adalah membuat laporan keuangan. Bagaimana caranya bisa selesai dan lain sebagainya. Lalu ada juga kajian pratindakan oleh pengkaji yang berpengetahuan luas. Pengendalian akuntabilitas tindakan dan penguatan tindakan. Oke, selanjutnya adalah ketatnya pengendalian personel. Nah, pada beberapa situasi, sistem pengendalian manajemen yang didominasi oleh pengendalian personil atau kultural dapat juga dianggap ketat. Perusahaan bisa cepat jatuh jika permintaan, kesempatan, atau kebutuhan berubah dan perusahaan sedikit atau tidak memberikan tanda kegagalan. Nah, misalnya, pada perusahaan keluarga yang kecil, pengendalian personel menjadi efektif. Kenapa? Karena adanya rasa saling melengkapi atau adanya rasa saling menyesuaikan antara keinginan organisasi dan keinginan individu yang mereka ingin capai. Nah, sebagai penutup,
menjadi baik itu mudah. Hanya dengan diam maka nampaklah kebaikan. Yang susah adalah membuat diri kita bermanfaat karena butuh perjuangan. Nah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon koreksi dari para pakar, para cendekiawan, para ahli, dan mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik. Saya rasa itu saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.